kali ini saya akan menyampaikan pesan Natal yang sesuai dengan PGI, ya, yaitu Gereja Betel Indonesia maupun PGI maupun KWI dari saudara kita Katolik. Sepakat semuanya tema Natal di tahun ini adalah ini sebetulnya ya. Semuanya gereja-gereja di seluruh Indonesia, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ini hanya tema gitu ya. Tidak menyuruh saudara sekarang kita pada pergi ke sana ya. Saudara berkasih Tuhan, nanti kita akan lihat ya kenapa dari pihak PGI maupun KWI sepakat untuk memberikan tema seperti ini. Tapi nanti tentunya saya akan membawanya dalam perspektif yang sedikit berbeda. Tentunya saya akan membawa dalam perspektif kerajaan Allah. Ya, nah kita lihat bersama-sama saudaraku firman Tuhan, kenapa Bethlehem? Ini menjadi pertanyaan besar ya. Kata Bethlehem, saudaraku, next slide, itu dalam narasi Natal menjadi tempat yang sangat penting sekali. Dan Bethlehem ini saudaraku sudah dinubuatkan jauh-jauh hari ya, bahwa nanti akan lahir seorang juru selamat, Mesias, the King of all kings. Dan di Bethlehem ini secara harfiah artinya rumah roti ya. Atau dalam bahasa Ibrani itu kata rumah adalah bayit ya. Jadi bet rumah, lechem itu artinya roti. Nah, dinubuatkan sejak di mana? Di Mika pasal 5 ayat pertama. Tapi juga saudaraku, Bethlehem ini juga kota yang unik karena apa? Di mana Daud atau David saudaraku dilahirkan di situ. Dan David ini merupakan bukan sekedar raja biasa. David ini adalah raja contoh di dalam perjanjian lama. Kenapa disebut raja contoh? Karena David ini seorang raja yang tidak menerapkan prinsip kepemerintahan seperti monarki pada umumnya. Tetapi dia menerapkan prinsip pemerintahan teokrasi. Ya, dalam menjalankan pemerintahannya, Daud ini, saudara cek di dalam Alkitab, raja mana Israel maupun Yehuda, yang kalau ada apa-apa, senangnya begini, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Dia selalu begitu. Nanti kalau ada masalah tertentu, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ketika dia pernah tidak ada dalam kondisi bertanya sama Tuhan, dalam bahasa Surabaya disebut sakarpe dewe, menurut maunya dia, itulah yang menyebabkan musim perang dia pulang ke Bukit Sion, ke House of David itu, ke istananya. Disitulah dia melihat seorang wanita yang bernama Bathsheba itu mandi. Ya, mandinya pun pinter, pilih spot yang bagus supaya rajanya bisa melihat ya. Saya waktu mikir ini saudaraku, saya percaya Bathsheba ini juga kagum sama rajanya. Raja pulang enggak mungkin diam-diam kan, pasti gimana bunyinya? Ya, itu punya. Kan disambut saudaraku. Wah, saya bayangkan si Bathsheba ini, raja pulang. Wah, dia tahu rajanya ganteng, pinter nyanyi, pinter main musik, penuh kekuasaan, lalu kaya raya. Wanita mana yang tidak tergoda? Ini bayangan saya loh ya saudara ya. Lalu kemudian, nah itu saudaraku, dia ini istri perwira. Perwira itu pangkatnya bagus. Uria orang Het itu pangkatnya bagus. Bayangan saya dalam konteks seorang pejabat kuat tinggi begitu, mestinya rumahnya itu ada kamar mandi dalam dong. Betul gak saudara ya? Nah ngapain dia mandi di luar rumahnya, ini masalah kan? Nah jadi saya berkesimpulan bisa jadi memang si siapa ini namanya Bathsheba ini kagum sama rajanya. Ya, lalu kemudian dia punya teknik tersendiri untuk menarik hati rajanya. Dan dia mandi dan kelihatan di soto istana. Nah, ya saudara sudah tahu cerita selanjutnya ya. Dan saya menyimpulkan, saya pernah menulis sebuah buku dan saya bilang kemungkinan memang dia menyukai. Karena pada waktu Daud panggil dia,
Suruh masuk ke dalam kamar. Tidak ada teriakan, help, help, somebody help. Tidak ada itu saudaraku. Semua tenang saja gitu ya. Mungkin dia aduh ini ya. Sudahlah, jangan berpikir lebih jauh ya laki-laki ya. Tapi saya sudah mengatakan kepada saudara, Daud tidak bertanya kepada Tuhan pada waktu itu. Dan terjadilah hal-hal yang tidak baik. Tapi dalam seluruh konteks kepemimpinan Daud, kurang lebih 40 tahun dia memerintah. Kita bisa melihat bahwa Daud berulang-ulang. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Saudaraku, 2025 saya ajak saudara untuk rajin. What next Lord? What must I do? Apa yang harus aku lakukan? Jangan saudaraku, ada beberapa segelintir orang berkata, I am the master of my life. Oh, saya adalah Tuan, bahkan Tuhan atas hidup saya. Ada orang begitu saudaraku. Terserah gue dong. Gue mau kemana? Terserah gue. Gue mau jadi apa? Terserah gue. Gue mau buat apa? Terserah gue. No. Saya sering berulang katakan kepada jemaat di sini. Tuhan Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Karena memang Tuhan tidak punya agenda pribadi. Bahkan agenda tersembunyi. Agendanya Tuhan apa? Cuma melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku, Yesus pun senantiasa berkonsultasi dengan Bapaknya. Yohanes 5 ayat 19 berkata, anak manusia tidak bisa melakukan dari dirinya sendiri kecuali melihat Bapa. Anak manusia selalu terhubung dengan Bapa. Jadi apa yang Bapa ingin lakukan, anak manusia, Yesus Kristus, the Son of Man and also the Son of God, melakukannya juga. Jadi saudara perhatikan, saya berpesan untuk 2025 dan seterusnya sepanjang hidup saudara, terhubunglah senantiasa dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Berkonsultasilah saudaraku. Alamilah Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana para gembala tersebut. Ya, yang ditekankan dalam Injil Lukas pasal 2 di sini. Mereka begitu dengar kabar sukacita. Langsung mereka bersegera pergi ke Bethlehem. Makanya temanya marilah kita ke Bethlehem. Tapi yang menarik saudaraku. Yang menarik begini. Ya, Bethlehem. Kenapa begitu penting dalam narasi Natal untuk Alkitab? Ini yang paling penting sebetulnya. Bukan sekedar lahirnya Yesus Kristus itu. Bukan sekedar lahirnya Raja Daud di situ. Ya, tapi ini yang paling penting. Karena di Bethlehem lah pertama kali Injil Kerajaan Allah disampaikan secara langsung. Di mana ayatnya Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ketika saudaraku para gembala, coba lagu lama Kucige. Gembala di padang menjaga di malam kelam. Ketika mereka sedang kongko-kongko, ya kalau bahasa di Jawa yang bagian pedesaan, anguk-anguk, cangkruan. Nah itu ya, saya tidak ngerti saudaraku ya. Hanya yang pernah tinggal di desa di Jawa Timur ngerti ini ya. Saya kemarin keliling perjalanan Natal, turun di Surabaya. Lalu dari Surabaya saya pergi ke Lumajang sebenarnya. Dari Lumajang saya pelayanan ke Jember. Kalau orang NTT tidak bisa ngomong Jember, Jember ya. Saya ke Jember ya. Dari Jember Bondowoso ya, KKR itu, Natal semua itu. Bondowoso, Genteng, Banyuwangi ya. Wah, lalu kemarin pulang dari Banyuwangi pesawat langsung sampai ke Jakarta. Nah, disitulah saya ketemu, ngobrol sama mereka. Udah bahasa-bahasa yang jarang-jarang saya ucapkan di Jakarta itu muncul di sana saudaraku. Lumayan jadi gelik ya. Cangkruan itu kan jarang di sini ya. Ibu Erni langsung guyang-guyu. Ini wong Jember ya. Itu ada sedikit logat Madura saudara ya. Nah ketika mereka sang cangkruan itu tiba-tiba mereka melihat cahaya yang luar biasa. Ada seorang malaikat menampakkan diri saudaraku. Dan mereka sangat ketakutan dengan kondisi ini. Tapi yang luar biasa malaikat itu berkata begini. Jangan takut. Fear not.
Don't be afraid. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Aku memberitakan kesukaan besar bagimu. Wah, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Menarik sekali, kata jangan takut di dalam Alkitab ada 365 kali disebutkan. Dan 1 tahun ada 365 hari. Artinya dengar kabar baik saudaraku, setiap hari Tuhan menyediakan kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kasih tahu kiri kanan saudara, jangan takut. 2025 jangan takut saudaraku ya. Haleluya. Nah setelah itu saudaraku dia berkata gini. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Nah ini dia. Kenapa Bethlehem istimewanya di sini. Karena kali pertama langsung saudaraku. Pemberitaan disampaikan bukan oleh manusia biasa. Tetapi pemberitaan Injil disampaikan oleh seorang malaikat secara langsung. Makanya Bethlehem jadi istimewa. Ya, di mana Injil kerajaan Allah yang disampaikan. Bukan Injil kemakmuran, bukan Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan yang disampaikan. Ya, saya akan mengajak saudara buka di Injil Lukas pasal yang ke-2 ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Injil kerajaan Allah harus menjadi kesukaan besar. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, kerajaan Allah soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi ini bicara kesukaan besar. Saudaraku dikasih Tuhan. For the first time, untuk kali pertama Injil disampaikan kepada manusia. Langsung oleh yang disebut dengan malaikatnya. Nanti sore saya diundang oleh GBI rayon berapa itu yang Bekasi. Ya, mereka mengadakan Natal di Hotel Horizon jam 5 sore. Dari tahun lalu mereka sudah minta saya untuk Natal 22 Desember sore nanti ini. Waktu saya menerima surat undangan mereka, saya terkejut. Karena tema Natalnya nggak pada umumnya. Tema Natal itu kan misalnya kasihnya yang besar. Kayak kita kemarin Son of Man, ya kan. Lalu apa? Sukacita besar atau apalagi dan sebagainya. Termasuk Bethlehem ini kan nyerempet-nyerempet. Tapi mereka kasih temanya begini. Pikirkanlah perkara yang di atas. Saya merenung saudaraku, tema Natal beda ini gereja ini. Pikirkan perkara yang di atas. Nah saya mikir akhirnya. Kan disuruh mikir kan. Pikirkan, nah, kalau khotbah tok ya bisa saya. Tapi saya harus memenuhi temanya kan. Pikirkan perkara yang di atas. Saya dapat saudaraku. Betul itu, gak salah mereka pakai itu. Kenapa? Berita Natal itu berita tentang apa? Tentang kesukaan besar yang dari sorga diberikan kepada manusia. Sebab kesukaan yang besar itu tidak datang dari dunia. Dari atas. Oh jadi saya sangkut pautkan nanti sore saya bilang. Betul temamu. Sebab pikirkan perkara di atas itu salah satunya. Ada sukacita yang diberikan dari atas ke bumi. Dengan siapa? Ada Injil kerajaan Allah diberikan. Siapa yang diberikan? Yesus Kristus rajanya baru bisa khotbah selanjutnya. Enak ya. Kadang-kadang pengkhotbah itu menemukan poin utama. Tek. Nah, begitu ketemu kunci poin utama, tak, langsung ya. Beda dengan isi saya. Isi saya ini kalau menyiapkan khotbah saudaraku. 1 bulan sebelum khotbah gelisah dia. Panik saudaraku. Ya, langsung duduk saudaraku belajar dia. Baca Alkitab, cari buku-buku catatan, dengerin YouTube. Waduh saudaraku, saya dekati sini, sebentar sayang, aku lagi. Wah, ya. Jadi ya begitulah istri saya saudaraku. Tapi saya sedang teliti jadinya ya. Ungunya 6, perfeksionis. Nanti pun kalau dia sudah khotbah kan. Ya, khotbah sudah persiapkan 1 bulan itu. Sudah semuanya. Sudah slide, PowerPoint sudah. Dia juga harus ada kertas fotokopi yang dia punya PowerPoint itu ada di sini. Kalau saya lihat kalau dia ke mimbar sini kan selalu ada lembaran gitu kan. Sudah harus tahu itu. Ini saya buka ya. Di setiap itunya kotak-kotak PowerPoint kopian itu ada catatan kecil lagi. Mata saya nggak sanggup, mungkin pakai mikroskop baru saya bisa baca.
Dia tulis nanti di sini ada kesaksian, sini ada ilustrasi, di sini ngomong ini gitu saudaraku ya. Isi saya ini seperti itu. Tapi baguslah, saya lihat harga persiapannya sangat kuat sekali ya. Nah kalaupun dia sudah khotbah misalnya di sini khotbah yang sama itu. Misalnya saudara, minggu depan diminta oleh cabang gereja kita rock yang lain, tema yang sama. Dia masih panik lagi saudaraku. Dia nggak panik artinya kamu cuma bilang mateng aku gitu kan. Saya suaminya saudaraku jadi saya tahu. Lah saudaraku dikasih Tuhan. Nah kalau saya tipikal saya itu menemukan ide besarnya dulu. Gitu ya. Kalau saya menemukan ide besarnya Bethlehem. Ada apa Bethlehem? Oh iya ya. Pertama kali Injil Kerajaan Allah disampaikan langsung oleh malaikat. Nah itu sudah. Jadi buat saya lalu kemudian muncullah berikut-berikutnya gitu. Nah ketika digabung jadi satu powerful kan begitu ya. Kalau jadi di rumah itu sayang aku ini mau diminta khotbah begini gimana ya. Langsung cek. Seringkali muncul langsung saya bilang sayang ngomong soal ini. Tek. Oh iya ya. Nah saya ide besarnya perintilannya dia. Do you know perintilan? Nah perintilan di bredel satu-satu ya itu dia. Karena dia adalah detail ya ungu 6. Saya kuning 6. Ungu 6 itu mikir dulu baru ngomong. Saya kuning 6 ngomong dulu baru mikir. Ya jadi lengkaplah kita suami istri ini ya enak ya. Saya suruh dia mikir nanti pikirannya kasih ke saya ngomong gitu ya. Oke kita lanjutkan lagi. Kenapa spesial Bethlehem? Jelas, Injil yang disampaikan malaikat itu adalah Injil kerajaan. Tapi apa tentang apa? Kesukaan yang besar. Makanya saya mau bawa kepada saudara 2025. Walaupun memang ya Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani maupun Pak Prabowo sempat bilang bahwa pokoknya ada gelapnya lah. Ya, oke. Setiap tahun ada kesulitan masing-masing yang kita hadapi. Tapi kalau sampai hari ini kita ada. Itu namanya Ebenezer. Artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong kita nih. Kalau Tuhan sudah menolong kita sejauh sampai hari ini. Dan kita tinggal 9 hari di tahun ini. Maka percayalah saudaraku. Penyertaan, pertolongan Tuhan yang sudah menyertai kita sejauh ini. Akan dilanjutkan pada hari dan tahun-tahun yang akan datang. Yang percaya berkata. Kan ada lagunya itu. Oke. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Tidak apa-apa, Tuhan tidak pernah janji jalan selalu lurus tanpa ada tikungan tajam. Tuhan tidak pernah berjanji kalau cuma ada panas tanpa ada hujan. Yang Dia janjikan selalu menyertai kita di setiap musim kehidupan kita. Amin saudaraku. Kadang-kala kita alami hidup bukan seperti roda pedati ya. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Enggak. Kita lihat hidup itu ada musim-musim kehidupan. Dan kadang-kala Tuhan izinkan. Berapa lama Pak? Tuhan yang punya schedule-nya. Tapi apapun musim kehidupan. Di negara 4 musim saudaraku. Musim yang paling gak disukai itu musim dingin. Ya, mereka terbatas untuk bekerjanya. Dan banyak hal. Tapi musim disuka itu musim panas. Besok pagi kami berdua akan terbang menuju ke New York saudaraku. Karena kami akan melayani Natal di 6 cabang GBI Rock yang ada di Amerika. Kita sebetulnya ada 8 cabang. Tapi karena waktu kalau saya turuti semua nanti saya tidak pulang sini. Saudara cari-cari saya nanti saya pulang saya cari siapa Pak Roni bukan cari siapa Om gitu ya lupa jadi saya cuma pergi ke 6 jadi besok pagi kami terbang pagi dari Jakarta ke Singapura dari Singapura kami terbang non-stop 19 jam Singapura New York. Isi saya sudah mikir dia kan unggul sayang kita mesti bawa buku saya mau perjalanan jauh ini buku kita mesti baca buku ini. Ya, kamu temukan buku ini nih. Aku baca buku apa ya? Tadi pagi udah bahas dia buku apa. Di pikiran saya lain saudaraku. Banyak film bagus kalau naik SQ.
Beda ya saudara ya. Waduh. Box office Hollywood. Nah, biasa gitu kan kalau naik SQ. Lalu kemudian new releases. Waduh, apalagi gitu ya. Ya sudah, tapi menyenangkan dia tadi habis ngomong gitu langsung saya ambil buku di sebelah kiri saya itu ada buku lama. Saudaraku, sebagian sudah saya baca tapi ada yang belum saya baca. Ini nanti aku baca, senang dia saudara. Itu cara menyenangkan hati istri ya. Turu tono karepe. Ikuti maunya dia saudaraku ya. Nah kesukaan besar ini yang saya masukkan begini. 2025 ada banyak hal yang akan terjadi. Tapi saudaraku kalau saudara hadapi dengan kesedihan, pesimis, tambah gak mampu kita. Tapi Alkitab bilang, the joy of the Lord, Nehemia 8, is your strength. Sebab sukacita dari Tuhan itu kekuatanmu. Berarti kalau saudara hadapi Natal ini atau tahun-tahun di depan, dengan kesukaan, dengan sukacita, kekuatan Tuhan mengalir gitu loh maksudnya. Amin saudaraku. Yesus bilang kalau kamu khawatir, kamu tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidupmu. Tapi kalau kamu percaya pemeliharaan Tuhan saudaraku. David waktu masih kecil ini, ya, tidak pernah dia tanya sama saya sama istri saya, "Pa, besok makan apa?" Dan dia percaya karena saya akan kasih makan dia tiap hari. Walaupun saudaraku ya, waktu dia pergantian suara dari suara anak laki-laki itu kan ada suara apa itu? Kalau orang Jakarta bilang apa itu? Yang kalau orang Surabaya bilang glogori. Apa itu? Suara anak ke suara remaja itu yang bah gitu ya. Nah, waktu keluar suaranya gitu dia minta sunat. Jadi saya sunatkanlah saudaraku. Lucunya gini, waktu dia disunat saudaraku. Toto saya mau keluar dari ruangan dokternya. Toto, pa. Suaranya bukan pa. Temenin aku pa. Dia tidak pernah bertanya sama saya besok makan apa. Saudaraku percayalah. Bapak di sorga lebih daripada bapak kita. Dia sanggup memelihara kita. Percaya sungguh-sungguh. Sampai di sini dia sudah tolong kita. Dia tetap akan menolong kita untuk tahun-tahun ke depan kita. Amin. Gak usah khawatir. Penyertaannya, pemeliharaannya sempurna atas setiap kita. Nah kita lihat. Ketika gembala-gembala menerima janji Tuhan itu. Ya pertama takut tapi waktu bilang jangan takut berubah. Dari ketakutan makanya gini loh. Responi firman Tuhan. The word of God can change your situation. The word of God can change the atmosphere of your heart. Firman Tuhan itu bisa merubah kehidupanmu atau atmosfer hatimu, situasi hatimu. Begitu mereka ketakutan kan lihat pemandangan yang mendahsyat itu. Lalu mereka takut. Cuma ngomong ini, jangan takut. Hari ini aku memberitakan kabar kesukaan besar. Saudara tahu, mengalir langsung. Mereka menanggapi apa yang dikatakan malaikat itu, mereka mempercayai, mereka jadi senang. Mereka meresponi langsung. Percayalah saudaraku, untuk janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Jangan saudara berpikir panjang, aminkan dalam diri saudaraku. Seperti Yeremia pernah berkata seperti ini dalam Yeremia 15 ayat ke-16. Mungkin bisa ditanyakan Yeremia 15 ayat 16. Dia berkata begini. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Loh, firman itu dinikmati. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu telah menjadi kegirangan bagiku dan menjadi apa saudaraku? Kesukaan hatiku. Oh, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi terhadap janji-janji Tuhan seharusnya menjadi kesukaan saudaraku. Janji Tuhan, firman harus menjadi sumber sukacita kita.
Pemazmur berkata, firman-Mu membuat kepalaku yang tadi tertunduk malu tersipu-sipu. Maka sekarang lagunya Pak Niko yang lama itu kan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Kenapa? Karena mengerti janji-janji Tuhan, saudaraku. Sikapi seperti gembala ini. Dan kemudian gembala ini langsung pergi ke sana. Saudaraku, pergi kemana? Menjumpai bayi Yesus. Saya katakan kepada saudara begini ya. Kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Tuhan, bersegeralah untuk taat menggenapinya. Ada beberapa orang, saudaraku, waktu dia belajar untuk taat, ada beberapa tipe orang. Pertama, ada orang taat itu karena flexing. Karena apa? Supaya dilihat orang. Loh, sekarang flexing bukan cuma di IG ataupun di Facebook, saudaraku. Habis pakai beli apa gitu langsung. Kami pernah ketemu ada orang, saudaraku ya. Istri saya tanya, loh Cik, kok beli kacamata lagi? Kan kemarin sudah ada kacamata. Kemarin dulu ada sudah kacamata. Oh, yang kemarin sudah masuk IG. Jadi sekarang beli lagi. Ada orang memang pamer barangnya untuk masuk Instagram. Flexing, itu jelas saudaraku ya. Tetapi saudaraku, sekarang ini ada flexing soal ketaatan. Ya. Taat supaya apa? Dilihat orang. Sebetulnya ini sudah sejak zaman Yesus dulu. Ada satu Farisi yang disebut Farisi berdarah itu. Taatnya itu wah supaya dilihat orang. Orang Farisi zaman dulu saudaraku itu kemana-mana pakai jubah panjang begini. Lalu saudaraku mereka tidak mau sembarangan kalau berdoa. Berdoa Yesus ajarkan di tempat tersembunyi kan. Masuk kamar, kunci kamar, berdoa di sini. Bapa di surga melihat. Orang Farisi enggak. Di perempatan jalan, tikungan-tikungan jalan. Di mana orang lalu lalang di situ lalu berdoa. Oh Jehovah. Kenapa? Dilihat orang. Nah ini ketaatan itu. Dan saudaraku mereka kalau jalan. Mereka itu tidak mau lihat orang cantik. Karena bisa mendatangkan kenajisan. Makanya kalau lihat cewek cantik. Di sana mereka bilang gini. Najis. Tidak mau lihat. Ada cewek cantik lewat. Najis. Terus ke atas gitu saudaraku ya. Nah zaman dulu sepatunya nggak model sepatu saya gini. Ya, bagus ya sepatu saya. Ini sepatu Natal saudara, merah. Natal kan merah, hijau. Tapi jangan curiga ya, ini mereknya Ratu. Ratu itu ora tuku, tidak beli. Atau ini apa dari Sumba, ya, sumbangan. Ada lagi satu istilah apa saya selain Ratu, Sumba, Casio, mereknya Casio. Casio orang gitu ya. Ya. Jadinya dipakai setahun sekali nanti ya pas Natal tok ya. Lah. Aku sampai mana tadi ya kok sampai ini sayang? Oh flexing tadi flexing. Nah zaman dulu sepatunya nggak seperti ini. Ketutup semua 5 jari kan. Zaman dulu tuh modelnya kayak sandal gitu. Dan zaman dulu jalannya nggak aspal rata. Bebatuan. Jadi karena saudaraku dia jaga supaya dilihat orang. Shalom. Lalu ada cewek cantik. Najis, tidak mau lihat saudaraku. Karena sering lihat ke atas. No. Cewek-cewek Yahudi kan banyak cantik-cantik tuh. Jadi bolak-balik. Najis. Terus kakinya terantuk batu. Nah batunya batu tajam. Terus kakinya keluar darah. Maka zaman itu disebut Farisi berdarah. Supaya tahu, sudah tahu ceritanya. Itu apa? Flexing taatnya. Taat supaya dilihat orang. Hati-hati. Tapi ada taat yang berikutnya saudaraku. Taat karena apa? Upah. Ada orang taat itu supaya aku diberkati oleh Tuhan. Jadi aku akan kembalikan persepuluhan ini. Supaya apa? Supaya aku diberkati oleh Tuhan. Oke, begini loh. Mengembalikan persepuluhan memang Alkitab katakan. Tapi kalau motivasimu supaya kamu diberkati. Kamu sedang bermain-main tentang sesuatu dengan Tuhan. Seharusnya ketaatan tidak didasarkan karena berkat. Karena upah. Bayangkan kalau seorang suami. Seorang anak muda katakanlah. Menikahi seorang gadis, terus gadis itu berkata gini, ketika dia tanya, "Would you say, why do you love me so sweet?
and tenderly. Terus ceweknya bilang, soalnya kamu orang kaya. Warisan nanti papa mamamu aku udah hitung. 2T. Kalau laki-laki itu sejati, dia pasti kecewa. Kecuali laki-laki itu berkata, oh ya sudah, karena aku nanti juga cari yang lain lagi gitu. Saudaraku, kepada Tuhan, mari kita bangun ketaatan bukan karena upah, karena berkat. Mari kita bangun taat karena apa? Karena kita mencintai Tuhan. Kita mau bangun ketaatan karena apa, saudaraku? Kita mengerti bahwa Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak, saudaraku. Dan ketaatannya seperti ini, tandanya gimana? Bersegera. Orang-orang gembala itu, saudaraku, nggak sampai tunggu lama. Langsung mereka bersegera pergi ke Bethlehem. Saya berdoa memasuki tahun baru ini, ketika firman Tuhan datang, janji-janji Tuhan datang, kebenaran datang kepada diri saudara. Gak usah lama-lama, bersegeralah lakukan, saudara. Amin, saudaraku. Ya, karena kalau kita tidak segera melakukannya, saya khawatir, saudaraku, kita akan ada dalam satu titik di mana pertama kita niat untuk taat akan berubah menjadi apa? Penundaan itu menyebabkan apa? Tidak melakukannya. Akibat tidak melakukannya itu disebut apa? Tidak taat lagi. Dan karena kita tidak taatan lagi, Tuhan selalu punya plan B. Di mana kesempatan yang seharusnya kita dapatkan itu, akhirnya Tuhan bisa gantikan orang lain untuk bisa mendapatkannya. So, saya ajak saudaraku, 2025 ini, mari kita taatnya dari cinta kita. Tapi taat juga didasarkan karena apa? Mau siap, segera bertindak. Kenapa? Yang menjadi pertanyaan ketika saya renungkan ayat ini, kenapa ya? Kok para gembala ini bersegera melakukannya? Saya lihat, saudaraku, kalau saudara pelajari baik-baik, orang kalau menerima janji-janji Tuhan dan ketika dia ingin supaya janjinya itu menjadi kenyataan, itu disebabkan karena apa, saudaraku? Karena ada rasa rindu untuk mengalami perjumpaan. Betul tidak, saudaraku? Para gembala ini menginginkan ketemu langsung. Saya harap jemaat kepada Tuhan itu miliki rasa rindu untuk ketemu langsung tiap hari dalam hidup saudara. Sebab kerinduan ini yang harus ada pada diri kita. Beberapa hari yang lalu saya sharing tentang beberapa sikap orang menyambut kedatangan Yesus. Ya, di Matius pasal 2 dijelaskan ada 4 sikap. Yang pertama Herodes, kedua orang ahli Taurat dan imam kepala, 3 para gembala ini tadi, dan yang keempat adalah orang-orang Majus. Tapi yang menarik begini, kenapa orang Majus itu dari Irak, kurang lebih Irak sana, jauh-jauh datang, itu ribuan kilometer tuh saudaraku, naik onta dan tidak 3 orang, ya rombongan besar. Kenapa mereka datang jauh-jauh? Dan saudara tahu alasannya ketika mereka ketemu Herodes? I will come to him and we will worship him. Tujuannya satu, saudaraku, menyembahnya. Tapi kemudian Herodes supaya kelihatan rohani, dia bilang gini, selidiki dulu ya ke sana, nanti ceritain ya ke sini. Karena aku juga nanti datang menyembahnya. Ternyata Herodes tidak pernah datang untuk menyembah. Hati-hati ya, dijauhkan model Kristen ngomong tok. Halo? Ada orang gitu, saudaraku, wah saya akan melayani 2025, saya akan lebih giat lagi. Ngomong tok, saudara. Gak terjadi. Herodes bilang, aku akan datang ke sana. Yang dia lakukan, dia bunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Kalau ahli Taurat lain lagi, ketika Herodes tanya, di mana? Apa betul ada ayat di kitab suci bahwa ada Mesias baru akan lahir? Oh ya, langsung mereka tahu. Mika pasal 5. Oh ya, Yesaya pasal 9. Oh ya, Kejadian 3 ayat 15. Tapi para imam tidak pernah datang ke Bethlehem untuk menyembah Yesus. Artinya apa? Hati-hati saudaraku, jangan cuma tahu tapi nggak mau tahu. Kita dengar firman berkali-kali tapi no action, itu namanya NATO. No action, talk only. Dalam bahasa Surabayanya, ngomong tak.
Kalau ngomong-ngomong tok gini saya ingat kisah. Mungkin Sahat pasti tahu. Ada satu cim-cim di Bali. Waktu itu kami masih gereja di Kumbasari. Jadi waktu saya awal-awal tahun 91 full timer di Bali itu. Kita pindah-pindah gerejanya saudaraku. Sampai dapat gedung bioskop yang becek, bawahnya itu pasar. Kita pakai gedung bioskop, jadi kita angkat-angkat barang apa semua gitu. Ngalami datang sebelum pulangnya lebih itu ngalami semua ya. Apalagi tim multimedia, tim musiknya, waduh angkat-angkat barang masih subuh udah harus bawa ke sana. Sudah kebaktian. Dan namanya gedung bioskop. Lampunya nggak seterang ini. Kumbasari sekarang sudah tidak ada. Lampunya sayup-sayup saudaraku. Jadi kalau khotbahnya enggak mantap, sudahlah itu tempat pindah tidur saudaraku. Saya mimpin pujian waktu itu kalau enggak semangat, sudah jemaat cuma duduk ngeliatin gini saudaraku. Udah saudaraku, Pak Arifin khotbah. Percayalah, Tuhan setiakan janji-janjinya. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Dan cip-cip di situ, barusan ditinggal mati suaminya. Pindah dari Surabaya, sekeluarga migrasi ke Bali supaya nasibnya lebih bagus gitu loh. Suaminya malah mati. Ninggalin utang. Waktu itu sudah ratusan juta. Tahun 91 itu uang ratusan juta. Pak Arifin khotbah seperti itu. Cip itu di belakang saudara ngomong tak. Bayangkan saudaraku, dia tidak percaya. Loh iya. Terus minggu depan Pak Arifin khotbah lagi gitu ya. Saudaraku, Tuhan itu Immanuel menyertaimu. Tuhan itu di pihakmu. Jika Tuhan di pihakmu, siapa lawan kita? Di belakang, ngomong tak. Saudara, sampai satu kali anak-anaknya bilang, mah, ustalah mah, percayailah apa sing dikandani pendeta iku. Percaya aja deh apa yang dibilang pendeta itu deh. Daripada mama tiap minggu ke gereja bilang ngomong tak percaya. Mah, mbok percaya. Apa yang dibilang? Rupanya perkataan anaknya itu menyentuh hatinya. Dan akhirnya minggu-minggu berikutnya dia mulai mengambil percaya apa yang dikatakan firman Tuhan lewat pengkhotbah-pengkhotbah di sana. To cut the story short, singkat cerita begini. Jim ini, saudaraku, pinter buat apa jadinya bubur ayam. Nah, ketika dia jualan bubur ayam, taste-nya kan beda, saudaraku. Mulai terkenal, sampai terkenalnya itu ke hotel-hotel bintang 5. Jadi hotel-hotel bintang 5 di Bali itu pesan ke dia untuk dibawa ke sana. Oh, saudaraku, langsung tiap hari berbobor, dia jualan bubur. Saudara, kalau sudah masuk ke hotel bintang 5 itu kan harganya udah lain, saudaraku. Dan yang luar biasa begini, ada pengusaha yang tidak tahu menaruh ibah, mempercayakan dia untuk jadi kontraktor AC untuk pembangunan hotel-hotel bintang 5 yang ada di Bali. Dikasih modal. Kamu kontraktor AC ini. Singkat cerita seluruh hutang-hutangnya terbayar semuanya. Dan bahkan saudaraku, anak-anaknya dapat modal untuk bisa bekerja lebih jauh. Saudaraku, jangan jadi Kristen. Amang tak. Percaya sungguh-sungguh janji-janji Tuhan. Amin. Para gembala memiliki apa? Ini yang saya renungkan baik-baik adalah begini. Para gembala ini saudaraku, selain ketaatannya bersegera, didorong dengan apa? Kerinduan untuk mengalami janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara, I'm sorry to say like this ya. Sorry, tapi kalau saya ngomong gini jangan saudara kepahitan sama saya. Ya, saudara, awas pendeta itu kurang ajar. Mimbar dipakai untuk menyinggung kita jemaat. Sama sekali saya tidak punya motivasi menyinggung saudara. Betul saudara, sama sekali. Begini loh. Kalau saudara punya rasa rindu sama Tuhan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Tolong supaya pegang kursi aja supaya saya khawatir tidak terjatuh dari tempat duduk. Kalau saudara pengen mengalami Tuhan, kepingin ketemu Tuhan seperti orang-orang ini tadi, para gembala ini. Saya yakin saudara tidak terbiasa kebaktian selalu terlambat. Enak tahu omongan saya? Kalau orang ingin mengalami kegenapan,
Gembala itu tidak berlama-lama. Nanti aja lah. Besok aku harus nunggu gunting bulunya. Terus yang satu bilang, ya aku tetanggaku minta domba satu dibuat apa? Kalau orang Manado bilang, sate. Tidak pakai gitu saudara. Mereka bersegera. Kalau saudara terlambat dalam 1 tahun, 2 atau 3 kali, itu masih bisa dimaklumi. Mungkin saudaraku waktu mau berangkat tiba-tiba sakit perut, bisa kan? Mungkin pas anak jalan mobil saudara diserempet orang. Sehingga harus urusan dulu. Polisi datang, tanda tangan, foto. Ya asuransi datang, XXXXX foto. Baru kemudian ke gereja. Tapi kalau tiap minggu saudara suka terlambat, saya ragukan rasa rindumu kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Sebab saya melihat mata-mata yang mulai dari gini miring gini sekarang. Gembala ini rindu. Dan by the grace of God saudaraku, perasaan rindu ini harus dibangkitkan tiap hari. Gitu saya jatuh cinta kepada wanita satu ini. Rumahnya di Kinibalu 75 kota Surabaya. Saya tinggal di Pucang Anom. Lumayan jauh saudaraku untuk kota Surabaya. Tapi kalau saya janjian sama dia, aku ke rumahmu sayang. Jam berapa kamu ke rumah? Saya bilang, saya bilang jam 6 misalnya sore gitu. Apa yang saya lakukan? Jam 4 sore saya sudah mandi keramas. Saya mandi keramas. Lalu saya pakai parfum zaman saya dulu, saudaraku, murah, putih panjang gini, one man show. Ya tahu ya, ingat one man show. Putih, serat cabut. Saya makainya bukan kalau sekarang kan parfum sekarang kan harganya mahal, cuma aja. Dulu enggak. Seperti itu 5 menit 10 menit itu orang satu kampung bisa wangi. Tapi begitu sampai rumahnya dia wanginya hilang. Itu yang saya alami. Saya pergi ke rumahnya dia. Saudaraku tahu jam 4 udah mandi keramas. Karena saudaraku saya harus ya dulu ya karena bukan orang kaya ya. Jadi tapi dia bersyukur, dia terima saya apa adanya ya. Jam 6 kurang tuh saya sudah di depan rumahnya, di depan pagarnya. Dan anjingnya menyambut saya. Keluarlah dia, sayang. Kenapa? Karena saya cinta dia. Saya berusaha untuk bisa menyenangkan dia. Kalau saya bisa tepat waktu buat kekasih saya, kalau untuk Tuhan. Saya enggak nyindir saudaraku, coba renungkan baik-baik. Ya, jadi mulai sekarang saya minta saudara JRC punya disiplin yang kuat. Kalau saya tahu ibadah jam 11, paling tidak dari rumah saudara jam 10 saudara sudah jalan. Atau setengah 11 kalau rumahmu di Setiabudi situ. Sehingga sebelum jam 11 di sini, gedung sudah penuh. Dan siap untuk menerima Tuhan, do something. Mari kita bangkit berdiri saudaraku, sederhana sekali. Tapi ini yang saya lakukan tiap hari. Istri saya tahu sebagai saksi 32 tahun kami menikah. Persoalan rindu itu mesti dijaga. Situasi tidak enak, situasi apapun tetap saudara jaga, maintain. Ini kerinduan untuk mengalami Tuhan ini, mengalami love encounter, power encounter, miracle encounter dan bahkan truth encounter. Ini mesti dipelihara. Saya pergi ke Brunei minggu lalu. Sebelum tanggal 15 saya di Brunei. Kita merintis GBI Rock ada di Brunei. Saya terkejut karena Brunei juga menggunakan bahasa Melayu ya. Kalau di sini toko piaraan binatang itu kan pet shop. Atau bahasa Indonesianya apa? Toko apa? Jakarta kan cuma tulis pet shop gitu kan, tapi tidak ada bahasa Indonesianya ya. Ternyata kalau di Brunei ada bahasa Melayunya. Kedai pemanjaan binatang namanya, sampai saya foto tapi belum saya masukkan Instagram. Oh gini, kedai manjaan binatang.
Gini loh, kenapa saya singgung ini? Kalau saudara menyukai binatang piaraan, saudara piara baik-baik kan? Sampai berani kita bawa ke salon. Di kantor kita gereja PIK, itu kalau turun ke bawah, turun itu langsung ada salon untuk anjing. Mandiin di hair dryer, sisiri, dikuncir pakai pita. Kita bisa memelihara hewan piaraan kita, tapi kita kurang bisa memelihara kerinduan kita akan Tuhan. Pesan saya, saudaraku, 2025, pelihara itu. Supaya jangan sampai nanti kesannya kita cinta Tuhan cuma awal-awal. Kenapa banyak suami istri, sudah suami istri tuh ngomongnya tuh lebih keras. Padahal dulu ngomongnya, say, apa? I love you, aku juga. Tidak perlu banyak bicara, karena cinta menggebu. Tapi begitu rumah tangga, banyak masalah, jarak cuma begini. Oi. Di seluruh jemaat rock, cuma ada satu orang yang panggil saya, oi, Ibu Juli. Mau mendadak, oi, wah lo siapa sih? Baroni. Hati-hati saudaraku. Kita nggak jaga hubungan kita kepada pasangan kita. Isi saya juga, kadang-kadang saya juga begitu. Sayang, kok ngomong kamu keras? Sama Tuhan, mari kita jaga kedekatan kita. Kemarin dia pesan sama saya, sayang, Non itu seneng loh waktu kamu khotbah lama dulu. Di Mataram atau di Bali waktu itu? Di Lombok. Katanya dia, aku sendiri sudah lupa sayang. Katanya dia, saya pernah khotbah itu tidur di mimbar gitu ya. Oh ya sudah, kalau gitu kita peragakan sekarang ya. Ya supaya jemaat ngerti maksud. Masih ada waktu kok ya. Oke, tolong sahat angkatkan kursi. Pak David. Oh, malah ke belakang dia. Ya. 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 Terima kasih Cik Magda. Nah, ini kan. Sini kamu sambil ngingetin aku lagi. Jadi saudaraku, saya dulu yang membuat dia terkesan, khotbah itu sampai tidak bisa dilupakan sampai hari ini. Termasuk khotbah ini diingat oleh pendeta Esra Soru, YouTuber gitu, yang orang Kupang itu yang bagus sekali kalau bicara tentang Tritunggal. Dia bilang begini sama saya, Pak Roni, kita ketemu di GSJS Surabaya, dia diundang, saya diundang. Saya tidak bisa lupa khotbah Bapak dulu. Itu khotbah sudah 20-30 tahun lalu kali saudara. Pak Roni menggambarkan kerinduan sama Tuhan itu, hubungan sama Tuhan itu harus ada tahapan yang jelas, yang baik, kecintaan. Ketika Pak Roni sama Ibu Nancy masih berteman, Pak Roni cuma diterima, saya cerita bahwa ketika saya deketi dia, aku cuma diterima di teras rumahnya. Kini Balu 75 di teras, di Sempang itu ada got kecil, sumber nyamuk. Jadi kalau saya di teras sama dia sedikit-sedikit, oh masa, oh gitu, Surabaya kayak nyamuk aduh saudaraku, cuma diterima di teras rumah. Begitu saya lebih dekat sama dia dan dia timbul suka sama saya. Dan jadian sama saya, dia bawa saya ke ruang tamunya. Ngomong berdua tanpa mukul-mukul lagi nyamuk. Oke. Dan kemudian saudaraku, proses berlanjut kita bertunangan. Tukar cincin, saya kasih kalung dia. Pak Arifin yang minta malam waktu itu. Memang bapak kita ini baik sekali ya.
Lalu habis itu saya dibawa kemana sama dia? Ruang keluarga, ruang makannya. Begitu saya nikahi dia, saya dituntun ke kamar pribadinya. Glory. Ngerti saudaraku? Gini loh, kepada Tuhan jangan puas di teras. Kalau saudara cuma lihat di teras ya saudara suka terlambat. Karena ukuran saudara teras. Jangan di ruang tamu, jangan di ruang keluarga, kamar. Tuhan menyediakan kamarnya terbuka buat saudara. Untuk saudara ketemu dengan dia. Misalnya lewat ibadah seperti ini. Ngalami dia di kamar pribadinya. Wow. Dan ini yang saya lakukan tiap pagi. Itu masuk sayang. Jadi waktu tiap pagi itu sejak saya bertobat tahun 87. Enggak usah. Coba contoh aja kok Magda. Anggaplah saya tidur gini kan. Saya punya pikiran begini sederhananya. Saya selalu bangun jam 5 pagi. Apalagi sekarang sudah kepala 6 seperti ini 60 tahun. Saya bahkan lebih majunya. Bangunnya bisa 4:30. Kadang jam 4 lewat itu saya sudah terbangun. Sampai hari ini saya konsisten dari tahun 87. Berapa tahun lalu? 37 tahun. Dan kami menikah tahun 92. Jadi 32 tahun juga bersama istri saya. Selalu kami bangun pagi untuk cari wajah Tuhan dan menyembah Tuhan. Tolong pemazmur di sini ya, jangan cuma pelayanan tanpa ada hubungan sama Tuhan secara pribadi. Ini yang saya lakukan sampai tadi pagi, ini bersaksinya. Kenapa saudaraku saya komitmen melakukan itu? So, saya bangun sebuah sikap. Saya harus tetap jaga kerinduan saya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, saya punya pengertian begini. Ketika saya tidur, Tuhan tuh sedang nungguin kan. Saya bayangkan Tuhan begini, Roni, ayo, aku sudah rindu bersekutu pribadi dengan kamu. Ayo Roni, kita nikmati hubungan cinta lewat pujian penyembahanmu. My imagination, saya sedang membayangkan selalu begitu. Jadi tiap pagi saudara kalau saya bangun, 37 tahun sudah saya lakukan. Sampai tadi pagi, ketika saya bangun, tanya si saya. Kalau kita bilang, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dan apa yang saya lakukan? Saya mulai menyembah Tuhan. Saya pegang kerinduan. Karena Tuhan tidak mungkin berubah cintanya. So, 2025, ayo. Masa mengulangi hal-hal yang sama? Buat sebuah komitmen baru. Supaya kita terus membangun cinta. Gembala-gembala datang karena apa? Taat bersegera. Rindu mengalami janji Tuhan langsung nyata. Dan saudara tahu ketika janji digenapi. Mereka melihat bayi Yesus langsung. Saudara baca nanti Lukas pasal 2 dan seterusnya. Mereka pulang dengan sukacita. Mereka pulang dengan gembira. Dan pasti mulut mereka tidak akan berdiam. Sampai ke rumah mereka cerita sama semua keluarga. Sama teman-teman gembala yang lain. Aku sendiri telah melihatnya. Kalau saudara mengalami Tuhan, mulutmu tidak akan pernah bisa diam. Kamu akan sharing ke banyak-banyak orang. Kenapa kamu diam tidak pernah bersaksi? Mungkin kamu sudah lama tidak mengalami Tuhan. Sehingga kamu tidak ada bahan untuk menceritakan. Sekarang ambil kesempatan buat tekad baru. Saya mau jaga kerinduan hati saya. Karena Tuhan lebih dulu rindu kepada setiap kita. Terima kasih Tuhan.